Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah mutiara, maka dia akan meletakkan mutiara tersebut di tong sampah. Sebagian besar umat ini nggak tahu kalau mereka mulia. Maka terkadang mereka meletakkan diri mereka di tempat yang tidak pantas untuk mereka berada. Itu. Karena orang yang nggak paham mana batu yang mulia, mereka akan samakan dengan batu kerikil. Tolong diberikan solusi apa yang bisa kita lakukan sehingga umat ini kembali berjaya seperti berjaya di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Tafadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd, betul sekali. Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah mutiara, maka dia akan meletakkan mutiara tersebut di tong sampah. Itu hal yang pertama saya tangkap dari Ustaz Dery tadi. Sebagian besar umat ini nggak tahu kalau mereka mulia. Maka terkadang mereka meletakkan diri mereka di tempat yang tidak pantas untuk mereka berada. Itu. Karena orang yang nggak paham mana batu yang mulia, mereka akan samakan dengan batu kerikil. Padahal mereka memiliki kemuliaan yang luar biasa. Maka ini adalah tugas kita bersama untuk menjelaskan kepada umat bahwa kita ini adalah insan yang mulia, supaya kita tahu dan sadar diri, ya, mendapatkan kehebatan yang luar biasa ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Allah memuji dalam Al-Qur'an, Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian itu apa? Sebagai saksi kepada semua makhluk, bukan hanya umat Rasul saja, tapi semua makhluk dari zaman Adam. Allah katakan ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian itu sebagai saksi kepada semua makhluk, nanti semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kita ini sebagai saksi kepada mereka. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, kata Allah, nanti di tengah-tengahi oleh seorang rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat di dalam Al-Bukhari diceritakan bahwa di dalam Fathul Bari, Ibn Hajar juga menceritakan, mengeluarkan hadis tersebut, bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam nanti dipanggil sama Allah. Allah katakan, wahai Nuh, labbaik ya Rabb. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, labbaik ya Rabb, saya menerima panggilanmu wahai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau sudah sampaikan kepada umatmu misi yang telah saya titipkan kepadamu, risalah? Maka Nabi Nuh mengatakan dengan jujur, sudah ya Allah, hanya saja sebagian orang tidak mau mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil umat Nabi Nuh, kemudian bertanya kepada umat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, saya jadikan kalian adalah umat wasata, umat yang di tengah-tengah. Wasat itu yang adil, yang berjalan di jalan yang benar, atau umat yang di tengah-tengah. Kenapa dikatakan di tengah-tengah? Karena umat kita adalah umat yang mulia, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Akhwani, kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa Nabi Nuh diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, wahai Nuh. Nabi Nuh mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rabb, aku terima panggilanmu wahai Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hal balagh, apakah engkau sudah sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh mengatakan, iya ya Allah, saya sudah sampaikan apa yang telah engkau amanatkan kepada saya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal balaghakum, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kalian risalah yang sudah saya berikan? Maka mereka menjawab, ma atana min nadhir. Kami ini tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan orang yang mampu memberikan kami peringatan ya Allah. Kami tidak didatangi Nuh. Gitu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kalau begitu Nabi Nuh berdusta. Nabi Nuh mengatakan, saya sudah sampaikan. Umatnya mengatakan tidak. Bayangkan kedustaan kalau sudah menjadi darah daging bagi seseorang, bahkan ketika Allah yang bertanya pun, maka dia pun akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin penting, ya. Kalau orang yang terbiasa bohong, terbiasa dusta, terbiasa menipu, maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika ditanya, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kamu?
Ibn Hajar beliau menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh. Nabi Nuh menjawab, labbaika wa sa'adaika ya Rabb. Beliau pun menjawab undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya, apakah hal balagh? Apakah engkau sudah sampaikan misi risalah yang aku sampaikan kepadamu? Maka Nabi Nuh mengatakan, bala ya Rabb, sudah saya sampaikan kepada umatku, wahai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak semena-mena. Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh. Kemudian Allah katakan, hal balaghakum Nuh? Apakah Nabi Nuh sudah sampaikan kepada kalian? Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Fathul Bari diceritakan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ditanya, umat Nabi Nuh ditanya sama Allah. Mereka menjawab, ma atana min nadhir. Tidak ada ya Allah, Nuh tidak datang kepada kami, tidak menyampaikan pesannya kepada kami. Dia tidak pernah melakukan sesuatu kepada kami. Jadi berdusta kepada Allah. Jadi saya tadi sampaikan satu poin kepada ikhwan ahbab semuanya, bahwa kedustaan kalau sudah mendarah daging, bahkan kepada Allah pun mereka berani berdusta. Mereka katakan Nuh tidak datang kepada kami. Mereka katakan Nabi Nuh tidak memberikan risalah kepada kami. Kemudian Nabi Nuh kebingungan melihat umatnya ketika ditanya, malah umatnya berbohong kepada Allah. Dikira bahwa umat tersebut tidak akan berdusta kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau memiliki bukti bahwa sungguhnya engkau telah sampaikan kepada umatmu bahwa engkau telah menyampaikan risalahku? Nabi Nuh menjawab, iya wahai Rabb, sesungguhnya saya disaksikan oleh umat-umatnya Muhammad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, wahai umat Muhammad, apakah benar Nuh telah menyampaikan kepada kaumnya risalah yang telah aku titipkan kepada mereka? Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita salah satu di antaranya insya Allah akan menjawab, iya wahai Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi kepada kami bahwa kami menyaksikan Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umatnya bahwa sesungguhnya risalah ini telah tersampaikan. Maka umat Nabi Nuh mengatakan, wahai Allah, ini kedustaan yang hakiki. Bagaimana mungkin umat Muhammad yang hidupnya lama setelah kami bisa menyaksikan bahwa kami adalah umat yang telah tersampai kepada kami risalah Nabi Nuh. Maka Allah bertanya kepada umat Nabi Muhammad, wa huwa a'lam, sementara Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya kami memiliki saksi bukti bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami adanya apa? Adanya Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan risalah kepada umat. Intinya, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya tangkap dari Ustadz dari tadi, bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang mulia, akan tapi kita tidak tahu menempatkan kemuliaan ini di tempat yang mana. Kita ini mulia, hanya saja bodohnya kita, terkadang kita tidak tahu bahwa diri kita mulia, sehingga kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena Nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Di antara apa? Di antara akidah kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia, dan tidak ada makhluk yang lebih utama dari Nabi Muhammad. Jadi itu poin yang tadi yang disampaikan, bahwa kita ini umat mulia. Ayo dong, kita bareng-bareng, kita dakwah bareng-bareng, kita mengajak orang lain untuk menjadi orang yang terbaik, apapun caranya, apapun sarananya. Yang terpenting kita mampunya di dalam media, kita berdakwah dengan media kita. Kita mampunya dengan harta, kita dakwah dengan harta kita. Kita mampunya dengan kata-kata, kita dakwah dengan kata-kata kita. Kita saling melengkapi. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah didatangi beberapa orang, kemudian bertanya tentang ladang yang mereka miliki. Wahai Rasulullah, saya ini ladang, bagaimana caranya supaya saya menghasilkan barang-barang yang bagus? Rasulullah katakan begini, begitu, dikasih jalan keluar. Setelah beberapa bulan, bukan malah menghasilkan, tapi nggak jadi panen, hasilnya malah rusak. Maka Rasulullah SAW ditanya, wahai Muhammad, bagaimana ini wahai Rasulullah, kami bertanya kepadamu, malah
hasilnya bukan malah semakin menjadi baik, tapi malah menjadi buruk. Maka Rasulullah menjawab, ini adalah ilmu bagi kita. Apa jawaban Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih paham tentang urusan dunia kalian. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita ini memiliki kelebihan, dan kelebihan kita tersebut kalau kita satukan, maka insya Allah akan menjadi dakwah yang sukses. Makanya kalian umat yang mulia, pesannya apa? Pesannya bergabung bersatu di dalam dakwah. Yang pandai media berdakwah dengan medianya, jangan memaksakan diri untuk menjadi orang yang lain, karena hasilnya bakalan jadi kacau. Yang jadi ustadz, yang jadi dakwahnya dengan fun yang dia miliki, dakwahnya dengan fun, yang dia memiliki bakat dalam satu hal, dakwahnya dengan bakat yang dia miliki, maka saling membantu sehingga menjadi umat khair ummah ukhrijat linnas. Dan itu insyaallah poin pertama yang kita tangkap dari apa yang telah disampaikan oleh sahabat kita Ustaz Dery Sulaiman.